atas aktualisasi yang sudah dilakukan oleh mentinya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kalau di Wita berarti udah siang ya, udah masuk pukul 11. Untuk Ibu Desi dan juga Ibu Anom, selaku Head Korwil 4 juga. Isan dan juga teman-teman CPNS sekalian. Oke, saya mungkin gak usah terlalu lama karena sebentar lagi juga sholat Jumat. Jadi apa yang dilakukan sama Saudara Isan memang ini benar-benar pembaruan kami karena kami sebelumnya tidak memanfaatkan YouTube Short, tapi dengan apa yang dilakukan sama Saudara Ihsan ini ternyata memberikan perubahan yang signifikan terutama di YouTube RRI Palu. Jadi bisa teman-teman lihat bagaimana Bapak Ibu juga bisa lihat di tampilannya Ihsan tadi dengan grafik-grafiknya itu pure, memang pure 1 bulan bisa dicek per harian tanpa membeli subscriber dan lain-lain. Bagaimana ternyata apa yang dilakukan Ihsan memiliki dampak yang sangat besar untuk RRI Palu. Dan ini menjadi suatu peningkatan karena brand awareness dari RRI Palu itu meningkat sampai dengan 82,9%. Dan kami juga mendapatkan banyak komentar, masukan, walaupun memang dalam menjalankan aktualisasi ini sempat mengalami yang namanya sedikit kendala, tapi kendala itu mampu diatasi oleh Ihsan dan juga tim dari KMB. Dan yang lebih luar biasanya lagi karena apa yang dilakukan sama Ihsan ternyata tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk corporate dan juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Palu. Jadi Ihsan tidak hanya uh, adaptif diri sendiri, tidak bukan diri sendirinya yang ikut berkembang, tapi bagaimana dia membawa seluruh tim dari KMB, teman-teman penyiar, reporter, bahkan sampai teman-teman SDM untuk ikut turun bersama-sama untuk mencoba produksi bersama, dan ternyata ini membuat suatu nilai adaptif yang luar biasa karena kolaborasi yang dilakukan ini tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri tapi bagaimana dia mampu meningkatkan kompetisi teman-teman yang ada di sekitarnya sehingga kami semua yang ada di RRI Palu bisa berkembang bersama dan kami siap untuk tantangan yang selanjutnya dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ihsan ini bisa terus dikembangkan di RRI Palu sehingga impact-nya untuk RRI sendiri bisa lebih besar lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin, Bapak Mentor untuk penguatannya luar biasa. Lonjakannya ya Pak ya, tanpa Benar. tanpa membayar follower loh Pak. Iya. Oke, oke. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, aku diserahkan kepada Ibu Evaluator, Ibu Anom, untuk memberikan pendalaman kembali, Bu, masukan ataupun saran atas hasil yang sudah disampaikan oleh peserta kita, Saudara Ihsan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Desi. Iksan, selamat telah mengajak teman-temannya di RRI Palu untuk kolaborasi membangun eh, kepercayaan publik akan informasi melalui short di YouTube. Ini sebenarnya salah satu PK, ya, salah satu PK kita semester 1 adalah Beskap. Beskap yang dituangkan yang apa namanya yang dipublish di short YouTube, ya. Nah, mungkin kemarin belum dioptimalkan untuk PK ini. Itu kan harus berapa persen itu target yang harus dicapai itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya eh, aktualisasi dari Iksan ini capaian untuk PK promosi siaran melalui Beskat yang dituangkan ke dalam eh, short itu dapat tercapai. Eh, Inilah gunanya bagaimana kita RRI berafiliasi dengan multimedia, ya. Kalau kita hanya mengandalkan pendengar, kita nggak punya data. Berapa orang sih yang saat ini mendengarkan RRI secara terestrial? Kita nggak dapat. Tapi kita bisa menunjukkan di media sosial saja kami didengarkan oleh sekian orang, apalagi di terestrial gitu. Jadi ini adalah penguatan. Jadi selama ini kita selalu ditantang. Berapa orang sih yang care, yang peduli dengan RRI?
Nah, ini bukti ini. Ini data ya, Pak Erwin, ini data kita untuk kita menyampaikan kepada masyarakat atau kepada ekstrimnya DPR nih, yang selalu kemarin yang DPR itu yang selalu mengatakan emang RRI masih ada, masih diminati orang gitu. Nah, ini salah satu bukti nih. Nah, tolong teman Iksan ini kembangkan dan eh, tadi kan menggunakan aplikasi CapCut itu ya. Nah, itu tularkan ya, tularkan bagaimana penggunaan itu. Tidak semua teman-teman di RRI itu bisa menggunakan apa aplikasi itu meskipun itu sederhana. Tapi sampaikan juga sama Bu Kevstani, Bu, saya butuh yang pro, Bu, gitu ya. Nah, untuk biar biar produksinya lebih bagus ya. Itu. Dan saya pun dimanapun kemarin saya di Samarinda juga begitu, di Makassar ini juga saya akan mendorong teman-teman untuk melakukan itu. Terima kasih Iksan. Dan ini mudah-mudahan nanti bagaimana kita berkolaborasi, bisa saja ya nanti Iksan ditularkan, tidak mungkin bisa saja nanti suatu saat teman-teman Makassar butuh, tolong dong dibagi-bagi caranya membuat produksi base cut menggunakan CapCut yang bagus sehingga orang dapat mengunjungi. Saya sudah lihat itu base cut-nya yang RRI Palu di YouTube, ada yang sudah melihat sampai berapa 9 berapa tadi itu ribuan gitu, empat Keren puluh ya, Bu. ribu. Iya, Sebelumnya nol, jadi Bu. ya saya jadi kebetulan kebetulan saya juga konsen ini Bu Desi Oke. atas ini karena inilah yang kita bisa menyampaikan ini data valid loh gitu loh, Iya, tidak hanya betul, Bu. mengira-ngira gitu. Betul. Nah, Betul. ini saya mohon Pak Erwin tidak hanya Iksan ya untuk digenjot untuk pembuatan berbasis data ya, berbasis data eh, juga bisa untuk teman-teman yang lain. Iksan juga terus ber apa berkembang. Cuma satu lagi Iksan ini teknik ya basicnya atau siaran. Sekarang malah malah jadi reporter ya. Oke, oke, siap. Nah, justru ini ya reporter ini kan reporter. Malah inilah salah satu bagaimana melalui Basecamp kita dapat menyampaikan informasi aktual ya, berita yang betul-betul bersumber yang benar ya. Jadi potongan-potongan apa insert-insert dari narasumber itu eh, bagus, dan minta tolong juga karena reporter ini kan jejaring nih. Setelah membuat ini, tolong bagikan ke mereka. Nah, itulah bagian dari servis kita, ya, bagian dari servis kita, pelayanan kita, ya. Sampaikan, misalnya ketemu bikin berita narasumbernya eh, bupati atau gubernur, nanti sampaikan Bapak, berita Bapak sudah saya upload di sini. Nah, Bapak bisa bagikan, Bapak bisa kasih komen gitu. Nah, orang dengan kita memberikan perhatian seperti itu, dia akan care, dia akan berulang, dan jika ada sesuatu lagi, mereka akan menghubungi kita. Itulah gunanya jejaring. Jadi tidak hanya sekedar membuat berita selesai, tapi tidak, kita akan setidaknya kita juga akan memberikan ini sudah kami tayangkan di sini Bapak. Ya, silakan Bapak tonton atau silakan Bapak baca ya. Eh, gitu. Jadi di siaran ya, pemberitaan reporter, tugas itu tidak hanya di reporter, bisa saja nanti menjadi host ya, menjadi eh, penyiar ya, itu harus dikuasai ke depan. eh, Semangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk lembaga dan berdampak juga, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, informasi yang baik ya, informasi yang benar ya,
Jadi tidak bukan hanya sekedar mengejar viral, ya. Kita harus memakai kode etik, kode etik jurnalis dan kode etik sebagaimana kode etik kita angkasawan angkasawati. Ya, gitu Iksan, semangat. Salam untuk Ibu Kepsta, kami tunggu di Makassar. Demikian Ibu Desi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Anom untuk pendalaman, masukan, motivasi, dan penguatannya juga kepada Mas Ihsan ini tadi. Jadi Mas Ihsan dan teman-teman yang lain dituntut juga untuk multiplier ya Bu. Jadi, jadi tidak tidak hanya Betul. untuk memperkuat tadi ya Bu apa branding dari Ya, institusional. betul, Oke. betul, betul. Ya, Oke. ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Anom. Mas Ihsan, ada yang mau direspon? Silakan. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Demikian Bapak dan Ibu untuk sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Erwin atas kehadirannya berkenan bersamai nantinya Pak. Titip nih Pak tadi disampaikan sama Bu Anam juga untuk Siap. selanjutnya. Baik, baik demikian Bapak dan Ibu untuk sesi kali ini saya tutup dengan Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.